Hai, aku Afrida Rizky Amelia. Hai, aku Sultana Zafira Fatani. Hai, saya Fiska Burginti. Kami dari kelompok 11 PSPN 2020A. Hai Pida, aduh capek ya hari ini. Iya, Pis. Tapi seru juga, apalagi waktu kita belajar biologi. Nah iya bener, apalagi waktu belajar pembelahan sel. Baru pertama kali loh aku pakai mikroskop. Kalau kamu gimana, Pi? Aku juga baru pertama kali. Ternyata pembelahan sel seunik itu ya. Oh ya, unik gimana? Kamu tadi lihat nggak? Nah, tadi kan sel yang kita amati kan cuma satu. Terus dia terbelah jadi dua. Nah, dua sel tadi masing-masing terbelah lagi jadi dua. Begitu seterusnya. Oh iya, aku juga lihat. Kalau sel itu terbelah berkali-kali, ada berapa banyak ya kira-kira jumlahnya? Iya ya, pasti banyak sekali. Hai teman-teman, kalian bahas apa? Kok kelihatannya seru sekali? Ini Sul, kami sedang bahas pembelahan sel yang kita lihat di mikroskop tadi. Oh ya, aku juga tadi sempat lihat. Iya Sul, kami juga mikir nih, sel yang kita amati tadi kan selalu terbelah menjadi dua. Lalu hasil pembelahannya membelah lagi masing-masing menjadi dua. Nah, gimana ya kalau pembelahannya terjadi berkali-kali? Nah iya, kita bisa menghitungnya nggak ya? Kalau menurutku, kita bisa menghitungnya dengan mudah. Oh ya? Gimana caranya? Kita pakai eksponensial. Kemarin kan kita sempat belajar eksponen. Ah iya, kita baru masuk ke materi itu. Tapi bagaimana menerapkannya ke pembelahan sel tadi? Itu mudah aja, karena selnya selalu terbelah dua, maka kita bisa pakai rumus 2 pangkat N. Nah, di mana N itu adalah banyak pembelahan yang terjadi. Oh, berarti kalau kita menghitung banyak sel setelah pembelahan sebanyak 8 kali, maka N yang kita pakai sama dengan 8. Iya, betul. Kita bisa hitung banyak selnya kalau terjadi pembelahan sebanyak 8 kali itu menjadi 2 pangkat 8. Wah, keren juga. Tapi karena kita baru mempelajari eksponen, aku masih belum terlalu paham tentang eksponen. Iya, aku juga. Kamu mau menjelaskan tentang eksponen pada kami, Sul? Tentu, aku coba jelaskan yang aku ketahui ya. Bilangan eksponensial secara definisi diartikan sebagai perkalian bilangan yang sama sehingga perkalian tersebut dapat berulang dengan makna yang sama. Perkalian eksponensial merupakan hasil kali bilangan A sebanyak n faktor yang dapat dituliskan dengan A pangkat n sebagai berikut. Sifat-sifat eksponensial terbagi atas beberapa. Yang pertama, pangkat penjumlahan. Perkalian eksponen dengan basis yang sama maka pangkatnya dijumlahkan. Bentuk umum A pangkat m dikali A pangkat n sama dengan A pangkat n ditambah n. Yang kedua, pangkat pengurangan. Pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya dikurang. Bentuk umum A pangkat m dibagi A pangkat n sama dengan A pangkat m dikurang n. Yang ketiga, pangkat perkalian. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Bentuk umum A pangkat m dipangkatkan n sama dengan A pangkat m dikali n. Yang keempat, perkalian bilangan yang dipangkatkan. Perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Bentuk umum A dikali B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Sifat yang kelima, perpangkatan pada bilangan pecahan. Untuk bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua. Bentuk umum A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Sifat yang keenam adalah pangkat pecahan. Misalkan diberikan akar pangkat n dari A pangkat m, maka dalam bentuk eksponen dituliskan A pangkat m per n, dengan n lebih besar sama dengan 2. Yang ketujuh, pangkat negatif. Jika A pangkat n sebagai penyebut bernilai positif, maka pada saat dipindahkan ke pembilang menjadi negatif. Begitu pula sebaliknya. Bentuk umum 1 per A pangkat n sama dengan A pangkat minus n. Sifat yang kedelapan adalah pangkat 0. Untuk setiap bilangan apapun, kecuali 0 yang dipangkatkan 0, hasilnya akan sama dengan 1. Nah, itulah beberapa sifat-sifat dasar eksponen. Wah, ternyata eksponensial tidak serumit yang kita kira ya. Iya benar, ternyata juga eksponen punya banyak kegunaan. Bahkan bisa berguna di ilmu biologi seperti tadi. Iya benar, jadi kita bisa menerapkannya ke banyak hal. Bukan hanya eksponensial, masih banyak materi matematika yang lainnya yang bisa kita terapkan ke mata pelajaran lain. Wah, keren ya.
Terima kasih, Sul. Sepertinya aku akan mencoba menerapkan eksponensial ke kasus lain. Contoh kasus lainnya apa ya? Kita juga bisa membuat bentuk sederhana sebuah bilangan dengan eksponensial loh. Seperti 100 juta bisa kita tulis menjadi 10 pangkat 8. Dan itu juga bentuk eksponensial. Wah, iya benar. Mungkin di lain waktu kamu bersedia menjelaskan pada kami, Sul. Kalau sekarang tidak bisa, aku sudah lapar. Hehehe. Iya nih, aku juga. Yuk kita pulang. Iya, karena belajar aku juga jadi lapar nih. Ayo kita pulang. Kami dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih telah menonton video ini ya. Nantikan video-video kami yang lain. Terima kasih.